Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas kenapa sih Shrek kok digambarkan cuma sendiri di universe ini. Kita memang melihat ogre yang lain di film keempat, tapi ada sesuatu yang aneh dari mereka. Keberadaan mereka justru mengindikasikan bahwa hidup Shrek mungkin tidak seindah dan selucu filmnya. Ada sesuatu yang film ini sembunyikan. Tonton video ini hingga akhir untuk mengetahuinya dan bersiaplah. Guys, please, bukan cuma kita yang excited dengan berita bahwa Shrek 5 akan segera dibuat. Kita seneng banget pas tahu bahwa DreamWorks akan melanjutkan kisah dari ogre kesayangan kita semua ini. Dan gak kerasa ya, film Shrek pertama itu kan dirilis pada tahun 2001. Dan kalian nih, para subscriber tercinta yang sempat nonton film itu berarti usianya udah lebih dari 20-an kan? Udah pada tua loh. Filmnya aja kan udah 23 tahun ya kan? Gimana? Udah tahu mau jadi apa? Ya, selamat menjalani kehidupan yang pahit ini ya. Tapi ya guys, hidup kalian tuh sebenarnya masih mending kalau dibandingin sama hidupnya Shrek. Lah, kita malah adu nasib nih. Tapi bener loh, hidupnya Shrek tuh bisa dibilang depressing dan sedih banget loh. Kalian pernah mikir gak sih kenapa Shrek bisa sendirian di tengah rawa? Maksudnya, di universe itu kan semua makhluk dongeng punya kelompoknya sendiri. Nah, cuma Shrek doang nih yang literally sendirian, menikmati hidup di rawa. Walaupun dalam filmnya kita melihat bahwa Shrek ini nampak senang hidup sendiri, bahkan tidak mau ditemani oleh satu makhluk pun, tapi kayaknya Shrek ini menyimpan sesuatu deh. Kayak, ngerti gak sih kalian kalau ada orang yang kayak Shrek itu sebenarnya telah melewati masa-masa yang kelam sehingga dia milih untuk sendiri, berusaha untuk melupakan apa yang telah terjadi. Kalian inget gak si Jessie dari Toy Story 2? Kita kan ngelihat si Jessie awalnya kayak boneka yang sangat ceria, solutif, menghadapi hidup dengan positif, sangat semangat ketika ingin dibawa ke Tokyo, dan semangat yang lain. Tapi ternyata kita nangis bombay pas tahu kalau Jessie ini ternyata adalah boneka yang terbuang. Dia dicampakkan oleh pemiliknya hanya karena pemiliknya itu telah dewasa. Yang lebih sedihnya lagi adalah ternyata yang ngebuang si Jessie adalah ibunya si Andy. Kalian bisa cek teorinya di video kita yang satu ini. Video lawas yang editingnya masih newbie. But anyways, apa yang terjadi pada Jessie mungkin terjadi pada Shrek. Dia tuh sebenarnya memiliki sebuah masa lalu yang kelam sehingga dia shut the world out. Dia menutup diri dari dunia. Shrek gak mau diganggu karena dia telah dicampakkan oleh dunia. Apa yang sebenarnya terjadi pada Shrek? Oke guys, seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa film Shrek itu bersetting di sebuah universe di mana manusia dan beragam karakter dongeng bersatu. Tepatnya di kerajaan far far away. Di sana, Shrek hidup sendirian di sebuah rawa yang damai. Hidupnya tenang hingga banyak karakter dongeng yang mengungsi ke rawa miliknya. Dia merasa terganggu dengan semua karakter dongeng itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa Shrek ini memang tidak suka ditemani oleh siapapun. Ia selalu lebih nyaman ketika hidup sendiri. Di scene ini pula kita menyadari bahwa Shrek itu sendirian. Maksudnya tidak ada ogre lain selain dirinya. Yang lainnya adalah karakter dongeng yang terusir. Mungkin kita bisa melihat ogre lain yaitu Fiona, dan kemudian ada ogre lainnya juga yaitu anak-anak Fiona dan Shrek. Tapi Fiona kan sejatinya adalah manusia namun terkena kutukan. Jadi dia bukan ogre asli melainkan manusia. Nah, dari sini banyak orang yang mulai mempertanyakan kemana sebenarnya para ogre ini. Di film kedua tidak ada ogre, begitupun di film ketiganya. Shrek is the only one ogre in this universe. Shrek adalah satu-satunya ogre di universe ini. Nah, seolah menjawab keresahan penonton, DreamWorks lantas merilis Shrek seri keempat berjudul Shrek Forever After pada tahun 2010. Baru nih, di film ini Shrek bisa menemukan ogre lain. Tapi, ada tapinya nih. Mereka adalah ogre dari alternate universe atau dari universe lain. Oke, biar kalian paham, kita jelasin dulu apa yang terjadi pada Shrek di film keempatnya ini. Jadi, dalam film Shrek Forever After ini, Shrek merasa bosan dengan kehidupannya, terutama sebagai orang tua. Dia menginginkan kehidupannya yang dulu sebagai monster menakutkan dan tak kenal ampun. Ditakuti oleh manusia adalah kodrat atau jati dirinya yang sesungguhnya. Hingga suatu hari, Shrek bertemu dengan seorang penyihir kecil yang bisa mengabulkan semua permintaan bernama Rumpelstiltskin. Atau kita sebut aja si Rumpel aja ya, susah ya Wak nyebutinnya. Nah, sama nih kayak ibu peri dulu, si Rumpel ini tuh kayak orang baik gitu awalnya. Seolah-olah bisa memberikan apapun yang diinginkan tanpa konsekuensi yang besar. Namun ternyata dia adalah sosok penjahat yang sangat licik dengan segudang rencana.
Jadi hari itu, Shrek bertemu dengan si Rumple ini. Shrek menceritakan keluh kesahnya bahwa dia ingin sehari aja menjadi ogre seutuhnya, menjadi ogre yang ditakuti oleh manusia. Rumple ternyata bisa mengabulkan permintaannya itu, asal dengan satu syarat. 1 hari permintaan harus ditukar dengan 1 hari dari masa lalu. Jadi, kalau Shrek pengen ada 1 hari di mana dia menjadi ogre sejati, maka dia harus menukar 1 hari dari masa lalunya. Paham kan? Nah, si Shrek pas waktu itu nganggep kayak ini tuh cuma perjanjian kecil doang gitu, kayak sehari juga udah selesai gitu kan ya. Pas ditanya mau hari apa yang ditukar, Shrek malah nggak bisa jawab dan menyerahkan semua perjanjian itu pada si Rumple ini. Akhirnya dia tanda tangan kan ya, dan tiba-tiba kita melihat scene ini, di mana Shrek masuk ke sebuah universe lain atau kita sebut alternate universe. Di universe ini, Shrek mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu sehari menjadi monster. Dia berkeliling kerajaan dan mendapati semua manusia takut padanya. Hidupnya terasa kembali menyenangkan sebelum ia mengetahui sesuatu yang buruk. Di universe tersebut, Rumple menjadi seorang raja kejam yang menguasai Far Far Away. Dan yang paling parah adalah ternyata Rumple menukar hari Shrek di mana ia dilahirkan. Artinya di universe ini Shrek seharusnya tidak dilahirkan alias tidak ada sama sekali. Dan ini artinya Shrek tidak pernah menyelamatkan Fiona apalagi menikah dan memiliki bayi. Sebuah plot yang sebenarnya cukup creepy ya. But anyways, for the first time in forever alias untuk pertama kalinya sejak seri pertama, di seri keempat inilah kita bisa melihat ogre lain selain Shrek. Dan mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi atau monsteryawi. Pokoknya mereka diperlakukan tidak layak oleh warga di sana. Lebih lanjut, kita bisa melihat di pertengahan film, Shrek bisa menemukan kelompok ogre lain yang memiliki rencana untuk melakukan serangan balik atau revolusi melawan si Rumple itu. Di sini Shrek bertemu dengan ogre lain yang mirip sama Fiona dan pastinya ya dia tidak mengenal Shrek karena kan di universe ini Shrek tidak pernah dilahirkan. Intinya adalah di sini Shrek akhirnya bisa menemukan ogre lain selain dirinya. Dan kalian lihat gak sih ekspresi Shrek saat melihat bahwa ada ogre lain selain dirinya, kayak dia tuh seneng banget gitu. Nah tapi perlu kalian ingat bahwa kemunculan ogre lain dalam film ini kan ada di universe lain. Jadi ini kayak beda dunia, beda timeline, beda waktu. Orang Shreknya aja kan tidak dilahirkan sama sekali. Di film ini sama sekali tidak menunjukkan ogre lain di universe Shrek yang asli. Universe dimana ia menyelamatkan Princess Fiona dan menikahinya. Ogre lain yang ditunjukkan dalam film ini berada di universe yang berbeda. Bahkan saat film ini berakhir, Shrek akhirnya bisa kembali ke universe-nya saat merayakan ulang tahun anak-anaknya. Tapi lagi-lagi di sana tidak ada ogre lain selain dirinya. Oke, kita memang melihat ogre lain di credit scene film Shrek. Tapi itu terjadi setelah keseluruhan kejadian yang ada di film keempat tersebut. Dan Rumple-nya pun kayak udah ditangkap. Jadi ada kemungkinan para ogre itu sengaja didatangkan atau memang datang dari timeline yang berbeda karena ya aneh aja gitu. Selama 3 film, melewati banyak waktu dan kejadian, ogre lain baru muncul setelah Rumple ini muncul dan ditangkap, bener gak? Kayak aneh gitu, mereka kayaknya sengaja emang didatangkan dari universe yang lain itu loh guys. Ini menandakan bahwa Shrek is alone. Shrek adalah satu-satunya ogre di universe itu. Lantas, apa yang terjadi pada ogre di universe-nya Shrek? Ternyata, para ogre di universe-nya Shrek telah dibantai habis-habisan. What? Kalian tahu genosida atau pembunuhan secara massal? Ya, kemungkinan besar keluarga Shrek dan ogre lainnya telah punah karena dibunuh oleh manusia yang ada di universe tersebut. Lihat scene ini saat Shrek pertama kali bertemu dengan manusia, khususnya Lord Farquaad. Lord Farquaad langsung menghina dan menyuruh prajurit membunuhnya. Belum lagi teriakan para penonton yang juga ingin Shrek segera dibunuh. Scene ini sangat menjelaskan bahwa kemungkinan besar di universe Shrek yang asli telah terjadi pembantaian besar-besaran pada kaum ogre. Lantas, mengapa ogre begitu dibenci oleh semua makhluk yang ada di universe ini? Simply karena mereka memiliki look yang menakutkan alias mereka adalah monster. Para manusia melihat ogre dari luarnya saja tanpa memperdulikan apakah ogre itu baik atau jahat. Padahal mereka tidak ada maksud untuk menakuti. Well, di sini sebenarnya kurang clear apakah ogre itu emang musuh manusia atau bukan. Apakah ogre ini memang selalu mengganggu manusia atau tidak. Nah, perlu kalian ketahui nih bahwa film Shrek ini diadaptasi dari sebuah buku komik berjudul sama yang ditulis oleh William Stage pada tahun 1990. Selain komik, Shrek juga ada versi drama musikalnya yang juga dengan lengkap menjelaskan latar belakangnya. Ternyata guys, berdasarkan 2 sumber tersebut, ternyata ogre ini sebenarnya memiliki kebiasaan yang unik.
ogre yang menarik dan memikat adalah ogre yang jelek dan menyeramkan. Jadi semakin menakutkan, ogre tersebut akan lebih dihormati. Dalam salah satu sumber bahkan ada yang memperlihatkan saat orang tua Shrek mengunjungi bayi-bayi Shrek. Orang tuanya itu kayak kurang suka ketika melihat bayi-bayinya malah nampak lucu, bukannya menyeramkan. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk membuat bayinya itu menakutkan. Of course, Fiona yang emang ada darah manusianya itu agak kesal melihat hal itu. Nah, kebiasaan ini menjelaskan bahwa para ogre menyadari bahwa mereka memang seharusnya ditakuti oleh manusia dan hewan lainnya. Orang sejak bayi aja udah dibuat supaya menyeramkan. Nah, fan teoris berpendapat bahwa ada dua kemungkinan kenapa ogre ini ditakuti oleh manusia. Pertama, mereka ingin mengganggu manusia. Ini terlihat dari film keempatnya tadi, di mana Shrek memiliki keinginan untuk menjadi monster seutuhnya dan bisa ditakuti oleh manusia. Kemungkinan yang kedua, kenapa mereka ingin ditakuti oleh manusia adalah karena mereka ingin melindungi diri mereka sendiri. Kalian ingat gak sih di film pertama bahwa ogre ini sangat tidak disambut di kerajaan Far Far Away? Mereka tidak memperdulikan apakah ogre itu baik atau jahat. Pokoknya yang namanya ogre tuh ya harus dimusnahkan. Ini dibuktikan dengan Shrek sendiri. Dia tuh sebenarnya kan baik ya. Dia cuma gak mau diganggu, pengen hidup tenang. Tapi kenapa malah Lord Farquaad itu mengusiknya terus? Nah, somehow fan teoris lebih menyukai kemungkinan yang kedua. Karena ya jelas gitu bahwa si Shrek ini adalah ogre yang baik. Mungkin emang manusia dan karakter lainnya yang gak suka sama ogre karena penampilannya yang menakutkan. Sedih banget ya sih kalian dicap sebagai orang jahat, sebagai pengacau gitu ya. Padahal mereka nggak tahu aslinya tuh kamu tuh kayak gimana gitu. Ini diperkuat dengan salah satu scene saat Shrek menjelaskan mengapa ia membenci dunianya. People take one look at me and go, "Ah, help, run! A big, stupid, ugly ogre." They judge me before they even know me. That's why I'm better off alone. Bener gak? Ogre tuh sebenarnya baik. Ya mungkin ada oknum yang jahat dan mengganggu, tapi kita yakin bahwa sebagian besar ogre tuh tidak ada maksud untuk mengganggu manusia, apalagi memiliki niat jahat. Tapi manusia dan makhluk lainnya menganggap bahwa ogre ini adalah ancaman sehingga terjadilah perburuan hingga menyebabkan mereka punah dan yang tersisa hanyalah Shrek. Banyak orang yang menganggap bahwa pembantaian tersebut mungkin terjadi sebelum film pertamanya, artinya sebelum Shrek bertemu Fiona dan menjadi bagian dari kerajaan. Itulah sebabnya kenapa dia lebih suka menyendiri di rawa, karena mungkin Shrek melihat bagaimana keluarga, teman, dan orang-orang yang dicintainya dihabisi oleh manusia. Yang lebih tragis adalah waktu itu Shrek tidak bisa berbuat apa-apa sehingga ia menjadi satu-satunya ogre yang selamat. Well, sisi baik dari teori backstory Shrek yang menyedihkan ini adalah bahwa Shrek bisa dibilang lebih dari sekedar pahlawan karena ya dia berhasil melanjutkan keberadaan ogre. Punahan itu tidak terjadi karena untungnya Shrek bertemu dengan Fiona dan memiliki 3 bayi yang lucu. Maksudnya menakutkan. Jika Shrek 5 dirilis, semoga kita bisa melihat lebih banyak backstory dari Shrek dan keluarganya sehingga teori ini tidak benar-benar terjadi ya karena menyedihkan banget melihat keluarga dihabisi seperti itu. But until then, Shrek akan terus menjadi pahlawan dan selebriti di Far Far Away dan juga berpotensi menjadi penyelamat dari spesiesnya sendiri. Oke guys, itu dia teori gelap film DreamWorks Part 11. Kalau film dari DreamWorks, kita nyebutnya TGDW atau teori gelap DreamWorks. Kalau Disney Pixar, kita nyebutnya TGDP atau teori gelap Disney Pixar. FYI aja sih, gak penting. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangannya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini ada di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.